Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqana salahan ya rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Al Fauzan, masih dalam bab tanda-tanda hari kiamat. Pembahasan kitab berdasarkan tema ataupun judul sebenarnya alurnya sama, tergantung temanya apa, judulnya apa. Dan setiap kitab walaupun berbeda judul, apabila temanya sama, sebenarnya hanyalah sesuatu yang berulang. Akan tetapi di sana ada beberapa gaya pembahasan yang penulis sampaikan. Ada perbedaan di setiap penulis. Dan di setiap pembahasan ya, terkadang kalau sekedar baca lewat memang kurang terasa maknanya, kurang terasa bisa dihayati. Maka harapannya setiap kitab yang kita baca, kita bisa mengambil faedah-faedah yang semoga, terkadang kita membayangkan kalau sebelum baca kitab, paling isinya ini, paling isinya itu, paling dalilnya ini, dalilnya itu. Kita tidak memikirkan bagaimana di sana ada keberkahan ketika kita membaca sebuah kitab yang kita niatnya ikhlas untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, sekaligus diniatkan dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita dan orang lain. Ini sebagai mukaddimah ya. Kita baca pembahasan beliau Shalih Al Fauzan. Pertemuan yang sebelumnya kita telah mengerti ada 3 tanda di hari kiamat. Yang pertama ialah tanda yang telah lewat. Yang kedua ialah tanda yang terus terjadi, terus menerus masih terjadi. Dan yang ketiga ialah tanda yang belum terjadi, kecuali menjelang hari kiamat, yakni yang belum terjadi, akan tapi itu akan terjadi di hari kiamat dan akan datang secara berurutan sampai hari kiamat. Atau kalau kita bisa istilahkan alamatul kubro, tanda-tanda yang besar, semisal munculnya dukhan, turunnya Ya'juj wal Ma'juj, atau munculnya Dajjal. Berkata Syekh, maka tanda hari kiamat yang pertama ialah tanda yang telah lewat, tanda yang sudah terjadi. Yakni yang pertama ialah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kematian beliau, wafat beliau, dan dibukakannya, ditaklukannya Baitul Maqdis. Nah,
Tanda berikutnya ialah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman ibn Affan berdasarkan ucapan Hudzaifah ibn Yaman, awalul fitani qatlu Utsman. Awal munculnya fitnah ialah terbunuhnya Utsman. Dan setelah itu ketika wafatnya Utsman bin Affan muncullah peperangan perang saudara di antara kaum muslimin. Fitnah di sini maksudnya peperangan di antara kaum muslimin, para sahabat Perbedaan pemahaman antara sahabat yang satu dan yang lain. Lalu juga tanda hari kiamat, munculnya kelompok-kelompok yang sesat semisal Khawarij dan Rafidah, yang Syiah Rafidah, di mana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khurujud kadzabina dajjalin, kullu minhum yadda'i annahu nabi. Munculnya para pendusta, para dajjal. Ini dajjal di sini ialah pendusta. Setiap dari mereka mengaku menjadi nabi. Ini juga tanda hari kiamat. Adanya nabi palsu itu tanda hari kiamat. Dan ini benar adanya. Di era milenium ini ada yang mengaku nabi, bahkan di Indonesia. Bahkan wanita, kalau nggak salah wanita. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Dan ini bukti kesungguhan, bukti benarnya Nabi itu menyampaikan wahyu. Ini perkara yang gaib, yang belum terjadi, Nabi tahu atas izin Allah, setelah diinformasikan oleh Allah melalui wahyu. Seperti akan adanya sebagian umatmu Muhammad yang akan menghalalkan sutra, khamr dan musik. Dan terjadi sekarang ada yang menghalalkan musik. Buktinya kalau kita bilang musik haram, mereka kaget. Kaget karena mereka menganggap halal. Bahkan yang kaget ini bukan kalangan ustadz, bukan kalangan orang biasa, tapi ustadz. Dan juga runtuhnya kekhalifahan. Sekarang sudah ada khalifah, ini tanda hari kiamat. Juga berikutnya ialah banyak orang kaya, juga tanda hari kiamat. Lalu munculnya gempa bumi, banyak muncul gempa bumi. Ini yang sudah terjadi Kalau gempa bumi sebenarnya sesuatu yang masih terjadi. Ini tadi yang telah lewat. Sekarang berikutnya tanda yang kedua hari kiamat dari perkara-perkara yang mutawasitah. Wahia allati dhaharat lam tankit. Alamat yang masih terjadi dan belum berhenti, akan terus menerus. Tatazayadu wa takassuru, yang akan semakin bertambah dan semakin banyak. Dan ini banyak. Tanda-tanda ini banyak. Misal Yang pertama hadis Nabi Muhammad SAW, la taqumu sa'atu hatta yakunu as'adun nasi bil dunya Luka ibnu Luka. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti ada orang yang paling bahagia dari manusia di dunia ini, yakni seorang yang bernama Luka bin Luka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Disebutkan Luka bin Luka ini orang yang paling kaya tapi bodoh. Ini seorang budak. Budak bodoh Akan tapi dia jadi kaya, orang yang kaya.
bahkan dia dijadikan pemimpin. Disebutkan di syarah di sini dijadikan pemimpin. Lalu tanda berikutnya ialah hadis riwayat Tirmidzi, ya'ti 'ala nasi zamanus sabir fihi ma'ala dinihi qal qabid ala jamri. Akan datang ya suatu zaman yang penuh dengan kesabaran. Artinya penuh dengan ujian yang menuntut kita untuk bersabar. Ya. Di mana seseorang dituntut bersabar di zaman itu atas ujian terhadap agamanya. Seperti permisalan Nabi, seperti ya kesabaran itu seperti apa? Seseorang yang menggenggam bara api. Ya, zaman sekarang. Seseorang itu paling sulit di zaman sekarang ya. Kalau ingin mendakwahkan agama ini. Kita melarang yang mungkar ya, dibilang radikal ya. Kita melarang dari perbuatan syirik, malah kita dikatain orang kok suka mengkafir-kafirkan. Kita larang mereka dari perbuatan bid'ah, kok malah sukanya membid'ah-bid'ahkan kata mereka ya. Kalau kita tidak dakwah melarang yang syirik, tidak dakwah melarang yang bid'ah, nanti siapa yang akan ngasih tahu? Oh ini syirik, ini bid'ah. Yang terjadi di masyarakat sekarang sudah umum. Ya. Seseorang melakukan kebid'ahan, itu dianggap agama. Orang yang mati pakai tahlil. Orang yang lahir ada ritual-ritual ya. Bukan akikah tapi ritual-ritual, nanti 7 bulan ada mitoni. Ini kan bukan apa? Ini bukan agama, tapi dianggap agama. Ya. Nah, seperti ini kalau kita nggak jelaskan, siapa yang mau menjelaskan? Ya kita lakukan seperti ini, dituduh katanya Wahabi. Susah ya. Tapi ya sabar. Kata Nabi apa? Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang akan menegakkan kebenaran ya. Dhahirina 'alal haq, dan tidak akan memudaratkan orang-orang yang mencelanya. Tidak masalah kita dijuluki Wahabi, tidak masalah. Yang penting kita nggak ridho. Kita nggak ridho ya. Bagi Anda yang menjuluki kita atau saudara-saudara kita Salafiyun menggelari dengan dakwaan Wahabi, maka ini kita tidak ridho. Ya karena apa? Sebutan Wahabi ini tidak ada dalam nas. Ya. Tidak ada dalam nas. Yang ada itu apa? Hanya ucapan mereka. Ya. Kalaupun kita banyak mendakwahkan Islam melalui karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini bukan artinya kita mau digelari sebagai Wahabi. Karena kita orang yang paling, ya insya Allah orang yang paling berprinsip untuk di atas sunnah. Ya. Insya Allah kita orang yang akan senantiasa mencari mana yang paling sunnah, mencari mana yang paling mencocoki petunjuk Nabi. Kalau Nabi tidak ada tuntunan untuk menggelari seseorang dengan Wahabi, ya kita nggak perlu. Kalau Anda menggelari kami Wahabi, maka kami akan tuntut nanti di hari kiamat. Ya. Adapun kalau kita mengikuti ajarannya Syekh Muhammad bin Wahab, ya kita jawab iya. Dan saya jujur iya. Akan tetapi beliau itu hanya sebagai wasilah antara beliau dengan Nabi. Karena beliau memiliki guru-guru, memiliki karya-karya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Beliau merupakan salah satu ulama. Ya. Demikian. Jadi seperti ini sudah biasa ya. Jadi dalam istilah politik itu ada namanya playing victim, bermain perang ya.
Dan kita doakan semoga mereka dapat hidayah. Jadi beratnya seseorang di zaman ini apa? Memegang agama. Memegang agama artinya dalam beragama. Ya, seseorang hendak ke masjid itu saja dituduh teroris. Ya. Dan seperti ini sudah biasa ya. Saya lanjut lagi. Pembunuhan karakter. Setiap kita punya panutan seseorang yang baik, maka musuh kita akan membunuh karakter orang yang kita ikuti. Kalau mereka mau mencela Nabi Muhammad, mereka tentu tidak berani, ya. Karena mereka juga masih mengaku Islam. Tapi tatkala mereka menyerang tokoh yang kita ikuti, maka mereka berani. Karena mereka juga berseberangan dengan tokoh yang kita ikuti dari sisi beberapa masalah. Walaupun sebenarnya kita semua masih sama-sama Islam, ya, tapi demikian ya. Kadang memang dalam dakwah ini perlu kedewasaan, ya. Artinya dari hadis Anas ini merupakan pertanda hari kiamat, ya. Seseorang sangat berat dalam menegakkan agama. Bahkan kata Nabi, ya, orang-orang yang beriman di kalangan akhir zaman nanti diganjar 50 kali lipat dibandingkan para sahabat. Ganjaran kali lipat di sini ialah dari sisi beratnya memegang agama ketika sudah jauh dari zaman Nabi. Mereka beriman, para sahabat beriman, dituntun dalam keadaan Nabi masih hidup. Sedangkan kita beragama ini tidak bertemu dengan Nabi, ya, banyak fitnah. Terkadang seseorang ingin mempelajari agama Islam tapi tidak tahu Islam yang mana, ya, karena terlalu banyaknya sekte yang mereka tidak mungkin mengaku saya kelompok sesat, nggak mungkin, ya. Sampai nanti kalau ada kelompok yang punya nabi baru, itu pun tidak mungkin mereka mengaku saya kelompok sesat, ya. Mereka akan mengaku apa? Firqatun najiyah, ya. Kami kelompok yang menang. Kami merupakan apa kata mereka? Al-Ghuraba. Hadis berikutnya. Tanda kiamat berikutnya, la taqumus saa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Ya. Masjid itu tempat untuk beribadah. Bukan tempat untuk dibangga-banggakan saling apa? Saling untuk membanggakan. Ada unsur kesombongan, ya. Jadi masjid itu bukan untuk alat kesombongan. Namanya tempat ibadah itu sesuatu yang diagungkan. Bukan tempat untuk bahan menjadi dosa, karena sombongan merupakan dosa. Ya, jadi ini tanda hari kiamat. Di masjid hanya segera untuk apa? Berbangga-bangga. Maka mari saya mengajak kepada antum sekalian, ya, kita bareng-bareng untuk meramaikan masjid.
bareng-bareng untuk memakmurkan masjid, menggunakan masjid sebagaimana mestinya sebagai untuk peradaban kaum muslimin, umat Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Tadi. Hadis berikutnya, tanda berikutnya, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, Abu Nuaim, afwan. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Hilyatul Auliya. Abu Nuaim Al-Asfahani punya kitab namanya Hilyatul Auliya. Ini kitab yang bagus ya. Yakunu fi akhiri zaman ubadun juhal wa qura'u fisqah. Akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang ahli ibadah, pandai membaca Al-Quran, akan tetapi fasik, suka maksiat. Ahli ibadah tapi juga masih mau maksiat. Suka baca Quran tapi juga masih maksiat. Kenapa? Karena niat ketika ia beribadah, niat ketika ia membaca Quran tidak diiringi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jujur. Walau alam mungkin tidak selamat dari riya agar dipuji. Karena asalnya kebaikan itu akan merawat hatinya, akan menjaga hatinya dari berbuat fasik sebenarnya. Cuma kalau ibadahnya benar, kalau membaca Qur'annya ini benar dari sisi niat, ya, maka pentingnya seseorang itu apa? Membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan kelembutan hati, keagungan Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak menjadi orang yang, naudzubillah, kita juga berlindung ya dari yang demikian ya, seorang yang ahli ibadah, ahli baca Quran akan tetapi fisqah, akan tetapi fasik. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya, tanda hari kiamat berikutnya ialah dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, maukah alla uhadditsukum, ya, maukah kalian aku kabarkan dengan suatu kabar yang saya pernah mendengar? Maukah kalian aku berikan tahu dari perkataan yang saya pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW? La yuhaddisukum bihi ahadun ghairi, yang tidak akan artinya tidak akan ada orang yang akan berbicara hal ini selainku. Artinya ini, berita ini hanya didengar oleh Anas bin Malik saja. Sami itu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min asratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Sesungguhnya tanda hari kiamat ialah diangkatnya ilmu, ya, ilmu agama, ilmu Quran, ilmu hadis, ya. Maka kita harus semangat ya dalam belajar agama, ya, karena kalau masih ada orang-orang yang semangat belajar agama, itu masih ada apa? Masih ada masih ada apa? Masih ada harapan, ya, masih ada harapan menjauh dari hari kiamat. Kenapa? Karena masih ada orang yang banyak belajar, ya. Masih banyak orang yang belajar agama. Artinya agama ini belum diangkat. Kalau agama sudah diangkat, ini pertanda sudah dekat kiamatnya.
Makanya kasarannya kalau bahasa orang Jawa, kasarannya kalau kita boleh berkata ya, kalau masih ada orang yang belajar ilmu agama itu kiamatnya belum dekat. Ya. Dan akan banyaknya orang-orang yang jahil. Ya. Akan banyak perzinahan, akan banyak orang yang minum minuman keras, dan akan sedikit jumlah laki-laki. Jadi tanda hari kiamat nanti laki-laki semakin sedikit, dan akan banyak jumlah wanita. Hatta yakuna li khamsina imra'atin al-qima, ini ul-qima apa? Ul-qimal wahid. Dari 50 wanita itu untuk satu orang laki-laki perbandingannya. Allah Ta'ala bisawab, ini terjemahnya seperti ini. Nanti kalau ada yang salah dikoreksi. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Di tanda hari kiamat itu diangkatnya ilmu, banyaknya kebodohan, tentu bodoh dalam hal agama maksudnya, banyak perzinahan, banyak orang yang minum minuman keras, minum khamr, sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Ini bukan karena wanita lebih jelek daripada laki-laki, bukan ya, bukan. Karena wanita tentu ada yang lebih baik dari laki-laki. Semisal wanita yang solehah. Laki-laki ya belum tentu baik semua. Ada laki-laki yang fajir. Banyaknya wanita di sini karena memang apa? Wanita itu pintu fitnah. Ya. Maka semakin banyak wanita akan semakin banyak fitnah. Ya, karena wanita itu jelek, hitam pun bisa menggoda laki-laki. Bahkan laki-laki yang kuat agamanya pun bisa tergoda dengan wanita. Na'udzubillah. Ya, kita sibukkan diri kita dengan ibadah agar bisa melawan fitnah ini. Ya, menikah ya. Solusinya ialah menikah. Berikutnya yang terakhir ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisu al-qaum jaa a'rabi. Ketika Nabi berada di majelis dengan kaumnya, dengan para sahabat, ya, maka datang seorang A'rabi, Arab Badui. Lalu dia tanya, ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Famadu Rasulullah SAW yuhaddisu, maka Nabi tidak menghiraukannya. Nabi melanjutkan pembicaraan dengan para sahabat, karena ini orang ini memotong. Wa qala ba'dul qaum sami'a ma qala. Dan sebagian sahabat tahu, ya, kalau laki-laki ini bertanya dan Nabi belum menjawab. Wa qala ba'duhum ballam yusma. Ya. Sebagian mengatakan apa? Atau balam, Nabi belum mendengar. Hatta idza qada hadisahu, sampai Nabi selesai bicaranya, maka beliau bertanya, aina sa'il anisa. Siapa tadi laki-laki yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Ya, ini adab Nabi, ya. Walaupun beliau tidak menjawab langsung, karena orang ini sebenarnya tanya nggak sopan, ya. Dan ini biasa, orang Arabi nggak tahu sopan santun, wajar ya, karena orang Arabi, orang pedalaman. Lihat adab Nabi. Ketika selesai Nabi dari hajat berbicara kepada sahabat, Nabi tidak melupakan. Nabi memperhatikan siapa tadi laki-laki yang tanya tadi tentang yang hari kiamat tadi. Maka Arab Badui ini menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala fa'ida doyaktal amanah. Ya. Maka tanda hari kiamat kata Nabi ialah jika doyiat, ya, doyiat, jika telah disia-siakan amanah. Ya. Fa'ida doyiat
tadayya'at fa idza dayya'at al-amanatu fantadir as-sa'ah. Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Sekarang banyak ya calon legislatif, pilihlah saya, amanah ya. Nanti kalau saya jadi, nanti kita buka lapangan pekerjaan, kita buka bantuan-bantuan, gratis ini, gratis itu, gratis pendidikan, gratis ini ya. Dan ini sudah berulang-ulang setiap musim pileg, pemilihan caleg itu biasa itu kita dengar. Tapi realitanya ya nanti yang beneran yang walau a'lam ya. Kita semua udah tahu, ini rahasia umum ya. Itu hanya sekedar pemanis. Kaifa idha'atuha. Maka orang Arab Badui ini tanya, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah? Karena dia nggak paham menyia-nyiakan amanah itu seperti apa. Kata Nabi, idza fusidal amru ila ghairi ahlihi. Jika diletakkan, jika diserahkan amanah tadi kepada orang yang bukan ahlinya. Ya. Orang tidak ahli dalam masalah manajemen, kita serai urusan manajemen. Orang tidak ahli dalam hal keamanan, ya, tidak bisa bela diri, kita serai sebagai satpam, security. Maka ini apa? Termasuk apa? Tidak amanah, ya. Fantadir as-sa', maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah pembahasan tentang tanda hari kiamat. Insya Allah kita akan lanjutkan di besok ya, di jam 9, insya Allah jam 9. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.